Assalamualaikum sahabat Islami yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini saya mengutip pembahasan sensitif. Menurut Mobayu Abdul Karim di FB-nya, setiap anak Nabi Adam alaihissalam lahir kembar, hanya Nabi Syis alaihissalam terlahir tanpa kembaran dalam kondisi jasad tak bernyawa. Lalu, Nabi Adam alaihissalam memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi nur cahaya sehingga Nabi Syis alaihissalam hidup. Karena Nabi Syis alaihissalam lahir tunggal, maka Allah menurunkan pasangan sejenis malaikat Azazil. Maka lahirlah Sayyid Anwas dan Sayyid Anwar. Sayyid Anwas terlahir wujud manusia dan Sayyid Anwar terlahir wujud manusia cahaya, dan Nabi Syis alaihissalam diberi petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak Sayyid Anwas menurunkan nabi-nabi. Sedangkan Sayyid Anwar menurunkan raja-raja di tanah Al-Hind atau Sindalan atau Sundalan atau Kepulauan Dangkalan Sunda, yang berbatasan dengan Dangkalan Sahul. Sayyid Anwar gemar berpetualang keliling bumi. Sayyid Anwar mirip Nabi Syis alaihissalam, memiliki nur khusus dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak turunan Sayyid Anwar yaitu Ismayat Semar, separuh Batara, Resi yang hidup di tanah Jawa. Anak turunan Anwar ini yang memegang kitab Tripitaka dan Wereda sampai suluk-suluk leluhur Jawi dan tak disebutkan dalam Al-Quran karena tingkat keyakinan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Bani Jawi mewarisi nur Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jasad Nabi Syis. Manunggaling kaulo lan Gusti, wallahu alam. Putra Nabi Syis alaihissalam yaitu Sayyidina Anwas dan Sayyidina Anwar. Sayyidina Anwas menurunkan Bani Ismail dan Bani Israel urutan kitab Taurat, Zabur, Injil. Lalu dari Sayyidina Anwar menurunkan Bani Tamim, Bani Jawi dengan kitab Tripitaka, 3 kitab berisi sama 3 kitab Bani Ismail dan Bani Israel. Karena Bani Jawi sanggup menerima Tripitaka, maka Allah menurunkan kitab Wereda atau Weda, mengajarkan ketauhidan, ibadahnya dengan bunyi-bunyian seperti kentongan, tasbih, biksu. Karena kitab Taurat, Zabur, Injil dirusak Yahudi dari ajaran aslinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, untuk meluruskan umat dan untuk melengkapi ajaran Bani Jawi. Karena Bani Jawi urutan ilmu lengkap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dirusak Yahudi, maka Bani Jawi bisa menerima Islam sebagai ad-din, tanpa peperangan besar. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tak menjelaskan dalam Al-Quran tentang Tripitaka dan Wereda atau Weda? Jika Yahudi tahu ada kitab lain dari awal pasti akan dirusak pula. Jika mereka tahu Bani Tamim, Jawi, kaum kecil yang diberi kuasa menaklukkan mereka. Bukti kelengkapan ilmu Bani Jawi Kitabullah dibuatlah dalam bentuk petilasan batu tunggal atau salaka, domas, sunda, candi, sandi atau sindu di seluruh jazirah Al-Jawi. Sebelum Rasulullah SAW dan Islam turun, Bani Jawi sudah rahmatan lil alamin, sedangkan di Arab masih jahiliyah. Jawa bermakna akhlak, jadi Rasulullah SAW diutus menyempurnakan akhlak, dan Bani Jawi harus disempurnakan karena cara menyembah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala dirasakan cukup berat bagi manusia selain Bani Jawi. Contohnya, puasa mutih, puasa ngerowot, puasa pati geni, puasa ngebleng, bertapa berhari-hari, bertapa pendem, bahkan Sunan Kalijogo pun bertahun-tahun bertapa dan lain-lain. Bukti Bani Jawi telah disempurnakan, dalam Islam disebutkan malaikat Muqarrabin, Jibril, Mikail, Ijroil, Israfil. Malaikat dihembuskan pada janin usia 4 bulan di rahim ibu. Sedangkan Bani Jawi juga ada ajarannya tapi tidak tahu namanya, maka Bani Jawi menamakan, sedulur papat kelima pancer, dalam diri, dalam lingkup alam adalah arah mata angin. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Quran Surat Ibrahim 4, artinya, kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa lisan kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Maidah 48. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan, syariat, dan jalan yang terang, syiratan wa minhajan, spiritual. Quran Surat Al-Maidah 48. Artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian, 421, terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.
Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, 422, kami berikan aturan, syariat, dan jalan yang terang, spiritual. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Quran Surat Yusuf, 111. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kisah-kisah kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman pikeun anu percaya sanes kanggo jalmi muslim wungkul. Quran Surat Al-Hujurat, 13. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Asy-Syu'ara, 7. Artinya, demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura, penduduk Mekah, dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya serta memberi peringatan pula tentang hari berkumpul kiamat yang tidak ada keraguan padanya, segolongan masuk surga, dan segolongan masuk jahanam. Sayyid Anwar, Hyang Nur Cahya, putra Nabi SAW. Leluhur Bani Tamim, Bani Jawi, Al-Hind, Sundalan, Kepulauan Sunda, yang dibatasi benua Sahul. Yang jadi pertanyaan lantas siapakah Batara Guru? Menurut budayawan Sunda Kang Laki Hendrawan konon Batara Guru lebih dulu ada daripada Batara Wisnu, Batara Shiwa dan Batara Brahma. Wallahu a'lam bishawab.